Belajar kesadaran itu harus melewati anak tangga. Tidak bisa melewati eskalator. Tahu eskalator? Tahu apa tidak? Kalau tidak tahu saya kasih gambarnya. Saya khawatir di sini ada yang belum pernah ke mall. Jadi oleh itu maka saya hadirkan. Yang sebelah sini ini adalah tangga. Ada anak-anak tangganya. Yang sebelah kanan itu adalah eskalator. Kalau kita naik anak tangga, diam aja gini, nggak akan pergi kemana-mana, akan tetap di situ. Karena untuk sampai di puncak itu kita harus menaiki anak tangga satu persatu. Tapi kalau kita diam di eskalator, tidak usah naik tangga, nggak apa-apa. Ntar juga naik sampai atas. Begitu kan pengalaman kita? Semua pernah naik eskalator? Berarti nyambung kalau gitu. Jadi kesadaran itu tidak bisa dicapai seperti kita naik eskalator. Sudah diam saja, nanti juga sampai di atas, gak bisa. Jadi kesadaran itu harus dijalani, dialami step by step. Tidak apa-apa kita lambat berubah. Yang paling penting terus berubah. Walaupun kecil-kecil perubahannya enggak apa-apa, tapi yang paling penting terus berubah. Karena hidup itu seperti mengayuh sepeda. Kalau kita berhenti mengayuhnya, jatuh. Nah, kita ini kadang-kadang sering lelah sebelum selesai. Sering lelah sebelum selesai. Harusnya nanti lelah itu kalau udah selesai. Makanya kita harus mencapai balik. Balik itu dari kata balago. Balago itu sampai. Sampai dulu kaki kita di awal perjalanan kehidupan kita, kehidupan spiritual kita. Sampai dulu di situ. Makanya para nabi, para rasul mencapai dulu awal iman, awal Islam. Sampai dulu kaki kita di situ. Baru perjalanan selanjutnya akan mulus. Nabi Ibrahim menyampaikan sebuah doa kepada kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslim. Jadi awal muslim itu harus dicapai, harus dialami. Tidak cukup dengan berjudi. Awal iman pun diajarkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan ketika beliau sudah mencapai pencerahan, udah fana billah, bermanunggal, ya, antara kaula dan gustinya itu sudah bermanunggal, apa yang terjadi? Beliau mencapai la ilaha illa ana, dan saat itu yang terucap dari mulutnya apa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Jadi iman ada awalnya, Islam juga ada awalnya. Pertanyaan besar bagi kita, kita mau mengawali iman dan Islamnya kapan? Kapan? Mau ngaku-ngaku terus? Karena ngaku-ngaku itu belum mengawali, belum. Kaki kita masih jauh, belum menginjakan kaki di syirat yang sebenarnya. Saya kasih tahu. Menurut Al-Quran, iman itu tidak mungkin berkurang. Saya tidak menemukan ayat di Quran yang menyatakan iman itu naik turun, gak ada ayatnya. Yang ada adalah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Iman itu naik terus. Ada yang tanya sama saya, kok iman saya naik turun? Lah, kamu itu belum punya iman, rarasaan saja sudah beriman, makanya naik turun. Yang iman beneran gak ada turunnya di Quran, naik terus. Paham? Paham? Kadang marah, kadang tidak, kadang baik, kadang tidak, kadang dermawan, kadang pelit. Itu bukan iman itu. Karena kalau iman beneran di Quran dikatakan wa allawistaqomu ala thoriqah la asqainahum ma'an godako. Siapa yang istiqomah dalam suatu jalan, maka dia itu setiap hari meminum hikmah dari jalan itu. Itu Quran. Pernah dengar ayat itu? Pernah dengar? Pernah, barusan.
Saya nggak ngerti kalau saya mikirin kalian itu. Kalau ditanya itu sombongnya luar biasa. Pedoman hidup, Quran. Ditanya pernah dengar nggak ayat yang barusan? Waduh, baru sekarang ya. Jadi istiqomah itu bahasa Arab artinya dinamis. Istiqomah itu bukan konsistensi. Kalau konsistensi itu patung. Makanya kadang-kadang kita tuh kalau ngomong ngasal. Kamu tuh nggak konsisten. Ya bagus. Ya kalau saya dibilang atasan saya, Anda ini nggak konsisten, bagus. Karena ciri saya hidup. Ciri hidup itu berubah, nggak konsisten. Karena konsistensi itu titik mati. Yang mati itu mayat, patung, makanya patung haram. Yang haram bukan wujud patungnya, nggak bahaya kok. Yang bahaya itu adalah sifat kita yang tidak mau berubah. Tidak mau berubah itu tanda kematian. Itu namanya konsistensi. Konsistensi bukan istiqomah. Istiqomah itu dinamis. Ini perlu dijelaskan ini karena banyak yang salah kaprah. Karena banyak yang ngomong sok tahu ngajarin. Dari sisi etimologi saja sudah salah. Orang yang istiqomah disebut orang yang berdiri tegak. Makanya Allah menamakan dirinya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, al-qayyum. Jadi al-qayyum itu dinamis, terjaga, bukan titik mati. Paham sampai sini? Wa allawis taqomu ala tariqat la asqainahum man godako. Siapa yang teguh pendirian, dinamis dalam suatu jalan, nah, maka dia akan meminum hikmah di jalan itu setiap saat. Lah, kita sudah berada di jalan tapi tidak meminum hikmah, salah jalan. Jadi kita ini sibuk tetapi nggak ada hasilnya. Itu yang dikatakan di Quran surat Al-Kahfi. Inginkah aku beritahuan kepada kamu orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Siapa itu? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sementara ia menyangka kalau dia sudah berbuat sebaik-baik. Quran surat Al-Kahfi ayat 103 104. Gak percaya, buka nanti. Kadang-kadang kalau dibacakan Indonesianya belum percaya, tolong dong Arabnya saya bacakan. Qul hal nunabbiukum bil asyarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Percaya sekarang? Kalau enggak dibacakan Arabnya enggak percaya. Padahal nggak ngerti. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi? Orang merugi itu bukan orang yang tidak berbuat. Banyak melakukan sesuatu tapi nggak ada hasilnya. Maaf ya, kita ini kadang-kadang melakukan sesuatu ngikut aja apa kata orang. Ketika anak datang lahir ke dunia, orang lain marhabaan, kita juga ikut marhaban. Karena kalau nggak ngikutin orang, dianggap terasing. Salah? Nggak salah. Yang penting ngerti. Kenapa sih mesti marhabaan? Kan marhaban itu artinya selamat datang. Siapa yang diucapkan selamat datang? Anak kita, cucu kita. Selamat datang anakku di sekolah kehidupan ini. Semoga kamu menjadi orang yang hebat, kuat, bermanfaat bagi semesta. Bagiakeun putra urang teh. Begitu cucu datang, selamat datang Wilujeng Sumping. Cucu anaking sing jadi murang kali anu bakti. Jadi manusia yang berguna bagi banyak orang, jadi sumber cinta, sumber sukacita gitu, bagiakeun. Gitu. Yang datang anak kita, yang datang cucu kita, yang dibagiakeun Husein. Gitu enggak? Gitu enggak? Padahal biaya untuk itu sudah banyak dikeluarkan. Tapi cucu kita, anak kita yang datang ke dunia, nah hari wing teu dibagiakeun. Karena yang dimarhabakan ternyata Husein.
Karena dulu awal marhaba ya memang yang dibagiakan cucu Rasul. Salah? Tidak salah. Dulu cing ayo nama tuh diganti. Marhaban Jadal Asep. Karunya tuh Asep datang ke alam dunia teh tadi bagiakeun. Tapi kalau diganti jadi Asep dianggap salah. Padahal kan sebetulnya harusnya begitu. Paham maksud saya? Karena di otak kita itu memang udah tidak berkembang. Itu namanya konsistensi, titik mati. Harusnya kan dinamis. Dulu yang dibagiakan ya cucunya Rasulullah. Yes. Siapa yang tidak menghormati Rasulullah? Kita dapat ilmu dari beliau. Ya tentu saja anak keturunannya harus kita hormati. Setuju? Iya. Tetapi apakah anak keturunan kita tidak punya hak untuk dihormati? Marhabakeun atuh karunya. Asep, Eis, Titin, ya, Odet, itu. Nah, jadi kalau kita ingin meningkatkan kesadaran, maka tidak mungkin kita melewati eskalator, harus melewati anak tangga. Ini saya kasih tahu rahasianya. Kalau lihat tangga 1000, anak tangga 1000, awas. Jangan lihat 1000, lihat saja yang di hadapan. Karena kaki kita itu ketika jalan tidak mungkin 1000 langkah. 1000 langkah itu hanya dicapai dengan satu. Makanya tundukkan kepala kita ke depan. Itu artinya apa? Hadir di sini, saat ini, sekarang. Itu pentingnya. Kalau kita melihat tangga 1000, sengah. Kalau kita melihat 1000 tentu saja merasa berat. Akibatnya kita sudah kehilangan semangat karena tangganya 1000. Coba hadapkan saja mata kita ke satu tangga. Luar biasanya kita bisa mencapai 1000 tangga tanpa merasa lelah sedikit pun. Itu permainan pikiran. Makanya hidup itu nggak usah 100 tahun, nggak usah 10 tahun. Hidup itu adalah sehari bereskeun we lah poe. Hidup itu sapoe sekarang. Begitu bangun tidur, terima kasih ya Allah, hari ini aku sudah dikasih kehidupan baru, hadiah besar bagiku ya Allah. Izinkan aku hari ini untuk melakukan aktivitasku. Jangan ada satu orang pun Tuhan hari ini yang terluka oleh kata-kataku. Tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaannya dengan kehadiranku. Tidak boleh ada satu makhluk pun yang terbunuh oleh kehadiranku. Sehari ini aja, sehari. Nah besok kalau masih hidup, sehari lagi. Lusa masih hidup, sehari. Gitu aja. Saya pastikan yang menentukan masa depan kita itu adalah apa yang kita lakukan hari ini. Sesederhana itu hidup. Cuma kita sudah terlalu lama tidak berkunjung ke saat ini di sini sekarang. Kita sudah berkunjung ke masa depan. Akibatnya saat kita berkunjung ke masa depan menjadi cemas, menjadi takut. Saat kita berkunjung ke masa lalu kita menjadi sedih. Tapi kalau kita berkunjung ke saat ini, di sini saat ini tanpa penghakiman, menerima semua hal saat ini apa adanya, tanpa benar salah, tanpa baik buruk, semua realitas diterima apa adanya, kita akan selalu damai. Ini rahasia hidup yang selama ini tidak pernah ada yang membukanya, dan saya membukanya. Nih saya kasih tahu. Kalau mau makan cuci tangan dulu nggak? Cuci tangan kan? Kapan? Waktu ada COVID. Begitu COVID sudah lewat, sekarang geus pararoho deui eta cuci tangan. Betul? Oh, waktu itu mah digelang terus ya. Ada gerakannya kan di TV, betul nggak? Caranya begini. Wah, diputar-putar. Aya nam geus poho. Nih, saya kasih tahu. Betul ya? Kalau mau makan cuci tangan kan? Oke. Jadikan saja cuci tangan itu bukan tujuan. Tapi cuci tangan itu hanya sarana untuk mencapai tujuan. Karena tujuan kita adalah makan. Apa yang terjadi? Kalian tidak akan bisa menikmati cuci tangan yang sadar. Datangnya air ke tangan akan terlewat. Wanginya sabun ke penciuman akan terlewat. Kenapa? Pikirannya sudah di meja makan.
Jadi ada orang yang nanya ke sama saya, ayah katanya kesadaran tuh apa? Waduh, sadar teh maneh sadar tiap saat. Kalau lagi cuci tangan sadar cuci tangan, lagi masak sadar masak, lagi lihat sadar bisa melihat, lagi mencium sadar bisa mencium. Terus sadari lebih dalam, maka kita akan merasakan kehadiran Dia Sang Maha Sadar. Gak jauh, gak jauh, gak jauh. Hidup itu di sini saat ini sekarang. Kembali lagi tadi. Ketika kalian mau makan, pikiran sudah di meja makan, cuci tangan bukan tujuan. Cuci tangan hanya sarana untuk mencapai tujuan, karena tujuannya adalah makan. Kalian akan melewatkan kesempatan yang indah untuk merasakan air menyentuh tangan. Tangan bisa digerakkan satu dengan yang lain, yang kanan membersihkan yang kiri membersihkan yang kanan. Kita akan kehilangan kesempatan merasakan bagaimana dua tangan ini bekerja sama saling membersihkan. Hilang semua ingatan. Lucunya lagi, ketika sampai di meja makan, pikiran sudah bergerak lagi ke tempat lain. Apa yang terjadi? Berangkat. Hilang lagi momen untuk menikmati semua makanan di meja makan. Ceritanya naik jelek kan mobil. Begitu sampai di mobil, pikiran sudah bergerak lagi ke kantor. Di jalan tidak bisa hadir menikmati saat itu. Apa yang terjadi? Wah, karena pikiran sudah di kantor, ada angkot berhenti, marah. Ada orang lain menghalangi, marah. Terus di jalan sepanjang itu marah. Sampai di kantor ceritanya sudah kerja, hayang balik deui ka imah. Gitu nggak kalian? Ini maaf ya, maaf. Karena saya bicara itu karena saya merasakan wajah-wajahnya memang begitu. Ini wajah manusia-manusia yang selalu terburu-buru, selalu bergerak ke masa depan dan melupakan saat ini. Maaf ya. Serajin apapun kalian pergi ke tempat ibadah, sebanyak apapun ritual yang kalian lakukan, tidak akan pernah membuat kalian menjadi sadar. Bahkan saat sholat pun bukan tujuan. Sholat itu selingan. Rek ini ke Jakarta, waktuna duhur, eureun di rest area selingan. Pak wudu. Asal Allahu Akbar, sholat. Alhamdulillah, ke sholat. Ke sholat mah itu nikmat. Nikmatnya sholat justru setelah sholat, kan beda dengan Nabi. Nabi Muhammad itu merasakan nikmatnya ketika sholat. Hari kita mau merasakan nikmatnya ke sholat. Hari ngaku umatnya Nabi. Tanya, Alhamdulillah, jongjon hari itu sholat. Asa bener nyarios teh. Rarasaan teh asa pang bener lah gitu betul. Kau mau basuh keneh mah ieu. Ningali batur nu garing karunya. Gitu apa tidak? Ini saya cerita yang gampang-gampang dulu nih supaya judul ini dimengerti. Paham ya? Nah, coba sekarang diubah setelah ini. Ketika duduk di sini, hadir di sini. Nikmati, rasakan semua sensasi di sini. Bisa melihat pohon itu mewah. Bisa melihat teman-teman hari ini ketemu tuh mewah. Karena siapa tahu besok gak ketemu mereka lagi. Aduh. Dan kita mengabaikan semua kemewahan karena pikiran kita terus bergerak ke masa depan. Kita marah, kita jengkel, bunyikan klakson, luar biasa. Dan saya bisa merasakan bunyi klakson itu adalah kemarahan. Nit. Udah, gak usah tanya tahajudnya berapa rakaat. Dari cara membunyikan klakson itu udah terbaca itu. Padahal di depan kita tuh ada angkot. Angkot itu artinya adalah angkutan kota. Itu namanya transportasi publik. Artinya apa? Orang lain yang tidak punya sepeda motor, tidak punya mobil, naiknya angkot, hargai. Mereka juga punya hak untuk menggunakan jalan. Mereka adalah warga kita. Tapi kalau kita sudah di mobil, merasa kita paling gagah. Seakan-akan supir angkot itu hinanya kayak apa?
Seakan-akan penumpang angkot itu tidak punya hak di ruang kosong ini, hanya kita yang punya hak. Dan kita membunyikan klakson. Bagaimana kalau ibu-ibu yang tua itu kaget dengan klakson kita dan jatuh? Apakah Anda merasa berdosa dengan itu? Kita sudah kehilangan rasa sejak lama, sudah mati rasa. Bahkan lucunya, kita parkir mobil di pinggir jalan dengan sakit itu nak. Kita tidur nyenyak, sementara orang lain kesulitan. Ketika ditanya, Bu, punten ieu mobil kagungan saha? Punten. Caroge abi nuju tahajud. Jadi merasa soleh itu mobil ngahalangan batur manehna keur tahajud. Cing atuh rek tahajud teh, mobilna asupkeun heula ka garasi. Ngerti maksud saya? Kan sebaiknya manusia itu yang berguna bagi orang lain, bukan berguna bagi diri sendiri. Karena agama itu adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri kita dari kejahatan kita sendiri. Kita sudah berbuat jahat loh pada diri kita. Pagi-pagi moyan bawa kandang burung. Burung saya luar biasa suaranya. Saya tanya, lagi apa tuh burung? Nyanyi pak. Ari mana nyaho eta teh nyanyian atau napi doa? Kita sebut nyanyi, padahal sebutnya si burung itu sedang doa. Iraha ya nu boga urang teh. Maotna cek manuk. Ame urang bisa hiber. Betul gak? Dan kita mengatakan burung sedang nyanyi karena menurut persepsi pikiran kita, padahal si burung itu keur nyarekan sebetulnya mah. Kurang ajar senemanya. Urang di kandangan kieu. Cing lepaskeun tuh urang teh geus bosan di dieu. Kitu sebetulnya. Cing atuh bodoh teh tong lila teuing. Yang gini saja kita sudah tidak punya rasa, tidak punya rasa. Coba. Kan dia tuh bahagia kalau bisa terbang ke sana, terbang ke sini, betul nggak? Dikerangkeng sama kita. Coba bayangkan kalau kita dikerangkeng suatu saat harus membayar karma kita. Bagaimana kalau suatu saat kita jadi burung, terlahir jadi burung, dikerangkeng di situ bertahun-tahun? Kan begitu kata Allah dalam Al-Quran. Mun maneh nyiwit bakal diciwit, maneh nganyerikeun batur bakal dinyerikeun batur dengan cara yang sama. Itulah keadilan. Ini soal kesadaran, ya. Jadi belajar spiritual itu harus naik tangga, jangan lewat eskalator. Tidak ada cara cepat untuk belajar spiritual. Makanya ada yang bilang sama saya, ayah saya ingin belajar spiritual, semoga ya saya cepat sadar. Nges ini. Kesadaran itu harus dibangun lewat waktu, lewat pengalaman, lewat peristiwa, lewat kejadian. Kalau kamu bisa menangkap pesan dari setiap peristiwa dan kejadian, kesadaranmu akan tumbuh. Bukan dengan wirid ini, wirid itu, sementara kita tidak hadir, bukan. Coba pulang dari sini. Nanti kalau cuci tangan, jadikan cuci tangan sebagai tujuan. Hadir di situ. Ketika makan, jadikan makan sebagai tujuan. Hadir di situ. Ketika naik sepeda motor, jadikan naik sepeda motor sebagai tujuan. Nikmati. Tangan kita bisa pegang rem, tangan kita bisa pegang stang motor, tangan kita bisa diulek-ulek itu ngegas, luar biasa itu. Itu mewah. Coba, nanti kita tidak akan marah lagi. Ketika orang berhenti, nikmati aja. Ketika ada macet, terus seledek ke kiri, ke kanan terus. Karena otak kita sudah di rumah. Betul apa tidak? Cenah rumah saeun. Sugan geus dikiekeun mah rumasa. Mau ngaji di Miskatul Anwar sini, dari rumah otak sudah di sini. Buat apa kalian ngaji di sini? Ini ngaji kesadaran, harusnya mulai sadar dari rumah. Gosok gigi sadar, bukan hanya ngaji ini. Gosok gigi, terima kasih ya Allah. Tangan saya hari ini masih bisa gosok gigi. Sementara banyak sekali saya melihat orang lain gosok gigi aja sudah tidak bisa.
Kalau gigi kotor tidak digosokkan bau cepat membusuk, betul nggak? Ketika gigi digosok dari atas ke bawah, terima kasih tangan kita masih dari atas ke bawah bisa. Kita nyongkel-nyongkel yang nyelap terima kasih. Luar biasa. Saya tuh karena rumah gigi saya mah tidak rata. Jadi gosok gigi itu agak lama, dicongkel-congkel. Karena apa? Saya tidak mau pergi ke sini itu ada yang nyelap di sini, karena itu akan menjadi bakteri. Betul nggak? Makanya sampai sekarang gigi saya nggak ada yang bolong. Karena saya tukar, saya gosok giginya bukan sebelum makan, setelah makan baru gosok gigi. Kan kita kebalik-balik selama ini, betul nggak? Iya, karena ayah laguna tadi TK, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis itu sarapan pagi, ini ka sakola, nyerlap tah, barolong huntuna. Betul nggak? Data mikir, dah batur kayak gitu. Betul apa tidak? Maaf ya, maaf. Ini saya hari ini pengen bergurau aja ceramahnya. Yang gampang-gampang nih soal kesadaran. Coba sekarang gosok gigi dengan kesadaran. Hadir di situ. Gosok gigi adalah tujuan saya. Mandi juga tujuan saya. Aduh, saya kalau mandi itu tangan ngambil sabun itu kemudian saya satu-satu saya berterima kasih pada tangan saya, terima kasih tangan keren. Sehat ya, sehat. Sabunin. Tangan kiri keren. Sampai ke kaki ke ujungnya terus semuanya sambil digosokin sama sabun itu saya sambil berterima kasih pada semuanya. Terima kasih telinga, keren. Kalau nggak ada kamu di mana ya saya? Betul? Semua itu. Makanya istri saya suka itu. Kok lama sekali? Ya kalau saya kan luluran doa maksudnya. Karena doa saya begitu kan, disapa semuanya, luar biasa. Ya, iya, maaf ya. Maaf, saya pernah mengalami penyakit ambeien. Mantan saya itu ambeien. Itu sudah besar itu. Saya baru tahu waktu saya bimbing umroh. Jadi kain ihram saya itu berdarah. Itu saking udah besar loh keluar, nggak kerasa. Wah, saya kemudian minta maaf itu. Minta maaf tuh sama anus itu, minta maaf. Bapak Ibu, kalau orang kan harus operasi, bagus lagi punya saya. Jangan pengen tahu, bagus lagi. Cuman minta maaf, saya minta maaf, kamu luar biasa. Kalau nggak ada kamu betapa sulitnya saya gitu. Saya menganggap anus itu adalah kemewahan dalam hidup saya. Itu hanya dalam waktu sebulan 2 bulan. Saya nggak minum obat, nggak sama sekali, tidak dioperasi, itu balik lagi, sembuh. Jadi itu yang saya sampaikan ini adalah saya praktek pada diri saya, bukan teori-teori bodong, bukan. Saya ini tidak mau berbicara sesuatu yang saya tidak mengalaminya, yang saya rasakan langsung. Jadi belajar kesadaran itu harus melewati step by step, melewati anak tangga. Paham sampai sini dulu? Oke. Jadi mulai sekarang gosok gigi hadir, ketika mandi hadir. Ketika bisa pakai anduk itu hadir. Jadikan semua kegiatan itu tujuan, bukan sarana mencapai tujuan. Saksikan saya. Suatu saat kalian bisa menangis itu. Lagi pakai handuk saja saya bisa menangis. Kenapa? Saya pernah menyaksikan orang sulit sekali karena sudah terkena gangguan stroke tangannya, boro-boro pakai anduk, masukkan kancing ke lubang kancingnya saja merupakan sesuatu yang sulit. Dan sekarang kita mewah, memasukkan kancing ke lubang kancing itu luar biasa loh. Betul apa tidak? Tapi disadari? Tidak, karena pikiran kita terus bergerak ke depan. Pakai baju bukan tujuan. Coba pakai baju itu tujuan. Keren. Nah sekarang semua tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Ulangi ya. Semua tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Hadir di sini saat ini sekarang. Rasakan nanti. Karena ini adalah kuliah kesadaran, nanti Bapak Ibu akan mengalami peningkatan kesadaran yang luar biasa. Semua akan terlihat menjadi indah. Percaya sama saya. Bahkan saat kita sudah berhadapan dengan nasi pun, mungkin kita akan terdiam sejenak. Luar biasa. Bagaimana ya Allah menumbuhkan padi ini? Bagaimana padi ini bisa sampai ke tangan saya? Berapa ribu orang yang terlibat untuk menghadirkan satu piring nasi ini? Kalian bisa menangis. Dan setelah itu tidak mau lagi merendahkan orang lain. Makanya kalau habis makan itu harus ke siapa ya? Saya mengembalikan kebaikan saya ini.
Karena saya tidak tahu yang nanam padi siapa, yang nanam tomat siapa, yang nanam jagung siapa, saya nggak tahu. Makanya karena saya tidak tahu, ya sudah, siapapun orang yang bertemu dengan saya harus saya bahagiakan. Itu aja. Itu untuk mengembalikan hutang budi saya kepada mereka semua. Makanya kalau saya habis makan itu, aduh, tanggung jawabnya luar biasa. Boro-boro merendahkan orang, boro-boro membenci orang, boro-boro menghujat orang. Ya, hutang budi yang sudah saya makan aja, apalagi kepada Allah ya. Habis kita makan semua dimasukkan, Allah urus semuanya. Ya, ini bagian buat tulang, ini bagian buat darah, ini buat daging, ini, buat itu, dibagi sama Allah ke semua anggota tubuh kita tanpa kita tahu. Masih mencari Allah di luar diri kita. Sebegitunya Allah tegak berdiri mengurusi semua kebutuhan kita sendiri. Cuman kita selama ini tidak sadar. Sekarang tapaki semua perjalanan hidup ini dengan kesadaran. Siap? Oke. Kalau siap, saya akan masuk lebih dalam. Yuk, lihat sini semuanya. Makanya Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini Quran surat Asy-Syaff. Syaf itu sudah jadi sufi. Makanya sufi itu orang yang berada di barisan terdepan di hadapan Tuhan. Karena dia itu bisa berhadapan dengan dia setiap saat. Kemana pun dia memalingkan wajah, tidak ada yang lain kecuali wajahnya. Itu sufi. Sudah berkesadaran. Ya ayyuhallazina amanu, siapa yang dihaikan di ayat ini? Orang beriman bukan? Siapa orang beriman? Yang sudah tidak tertutup lagi bukan? Kan tadi kafir itu artinya tertutup. Sudah jadi bahasa Inggris kafir, itu dari bahasa Arab. Sudah jadi bahasa sepak bola kiper, itu dari kafir. Jadi kalau kafir yang tertutup berarti iman artinya apa? Terbuka. Makanya ciri orang yang beriman itu terbuka. Terbuka rasanya, bisa merasakan penderitaan orang lain. Terbuka otaknya, bisa menerima ilmu dari siapapun. Terbuka ampunannya, bisa memaafkan siapapun. Gitu. Buat apa kalian marah? Daripada marah lebih bagus memaafkan. Buat apa menyalahkan? Daripada menyalahkan lebih bagus memahami, pahami. Ketika anak melawan orang tua, pahami apa yang ada pada anak kita. Kenapa anak saya melawan saya? Jangan dimarahin.